Ibu Rati sudah hadir? Ya, silakan Bu dimulai. Ya, baik Ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelum acara kami mulai, terlebih dahulu kami ucapkan yang kami hormati Ibu Rati Sanggarwati sebagai Ketua Umum KICI, yang kami hormati Dr. Charlie Simanjuntak beserta tim dari Rumah Sakit Eka Hospital, dan yang saya hormati dan saya sayangin ibu-ibu KICI semuanya di seluruh Indonesia dan mancanegara. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah pada hari ini, hari ke-4 bulan puasa, dan juga sebelumnya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa lebih dahulu. Sebelum acara kami mulai, terlebih dahulu kami mohon Ibu Rati Sanggarwati selaku Ketua Umum KICI untuk memberikan sepatah dua patah kata. Waktu kami persilahkan Ibu Rati. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah, kita berjumpa lagi di Meramu episode 7 pada hari ke-4 bulan puasa, bulan Ramadan pada tahun 2024 ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada Eka Hospital yang luar biasa pada hari ini mendukung penuh sebagai pengisi acara tunggal dari Meramu episode 7 kali ini. Dr. Charlie Simanjuntak, terima kasih yang tak terhingga. Dokter, pasti di tengah-tengah kesibukan atau barangkali malah sekarang ini di tengah-tengah praktek di Eka Hospital, kita minta waktu 1 jam untuk bisa memberikan edukasi kepada kita semuanya tentang penyakit ataupun tentang kesehatan kali ini. Tema kali ini luar biasa, sangat berhubungan dengan episode 6 kemarin. Episode 6 kemarin dokter temanya adalah diet selama bulan Ramadan, dan bolak-balik ditekankan oleh Dr. Tiara bahwa manis tetapi sebisa mungkin tidak dari gula gitu ya. Manisnya adalah manis alami dari buah. Ini yang bolak-balik disampaikan, dan tentu saja yang sangat berhubungan dengan pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih yang tak terhingga juga kepada Ibu Elvira yang telah mengarrange semuanya ini, yang mengorganize semuanya hari ini pada Meramu episode 7 ini. Bu Elvira sebagai Ketua Bidang Pak Budpar kali ini memberikan judul yang luar biasa, yaitu saya ini agak susah, mencegah amputasi pada luka diabetes dengan terapi endovaskular ya. Jadi saya harus baca di backdrop saya ini seperti itu. Baik. Terima kasih juga door prize kali ini ada general check up yang alhamdulillah Eka Hospital luar biasa, dan mudah-mudahan ibu-ibu yang nanti mendapatkan door prize bisa menggunakan voucher ini dengan baik, sehingga kesehatan kita bisa terdeteksi dari sejak awal kalau kita sehat ya. Jadi saya nggak mau membicarakan hal yang lain. Nah, diabetes ini saya rasa menjadi penyakit yang saya nggak tahu nomor berapa, tetapi di Indonesia, tetapi saya rasa karena kebiasaan makan yang luar biasa di semua suku-suku ataupun daerah-daerah dengan penganan-penganan yang banyak sekali manis ya,
terutamanya Sulawesi Selatan ini banyak sekali makanan manisnya. Kalau di Jawa adalah minuman-minumannya yang manis begitu ya. Tetapi mudah-mudahan ini hari ini adalah untuk supaya kita bisa belajar. Sebaiknya sih kita tidak menderita diabetes mellitus ya, tetapi ini adalah hal terapi ini endovaskuler ini yang kita akan bisa pelajari ataupun info ini bisa kita sampaikan untuk kakak kita, ponakan kita, saudara kita, dan siapapun yang ada di sekeliling kita untuk mencegah amputasi ini. Karena sejak dulu selalu kalau ada pihak-pihak yang menderita sakit, dan pasti jika ingin membaik tentu ada amputasi yang dilakukan, baik itu amputasi bagian kecil maupun amputasi bagian besar. Ini yang selalu ada di sekeliling kita, dan tentu saja hal ini adalah hal yang menyedihkan, dan terapi endovaskuler ini saya rasa memberikan alternatif yang luar biasa, yang memberikan harapan-harapan baru kepada para penderita diabetes agar bisa menjalani kehidupan seperti normal biasa, dan tentu saja harus segera menyembuhkan ataupun menormalkan gula darahnya di dalam dirinya. Baik, terima kasih sekali lagi. Semoga kita mendapatkan ilmu yang luar biasa ini, dan silahkan nanti Anda mengikuti YouTube channel yang ada disiarkan oleh Komunitas Ibu Cerdas Indonesia, dan bisa disampaikan, di share and subscribe, share kepada mereka yang sakit tapi tidak sempat hari ini untuk mengikuti meramu episode ke-7. Terima kasih sekali yang saya hormati Dewan Pengawas Ibu Ingrid Wijanarko telah hadir, juga Dewan Pakar Ibu Reni Jayusman, kemudian juga Ibu Waketum Ibu Fitri, serta Ibu Bendum Ibu Siska, dan Ibu Wasekjen Ibu Lisvi, serta para ketua bidang yang hadir pada episode ke-7 meramu kali ini. Terima kasih juga yang tak terhingga yang sempat saya catat dari Kici Kaltim, Kici Sumbar, Kici Sumut, Kici Sulteng, Kici Jatim, Kici Kalsel, dan Kici Sulsel. Mudah-mudahan segera bergabung untuk yang akan datang 1 menit 2 menit yang akan datang, akan hadir lagi kici-kici dari seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti meramu episode 7. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rati Sanggarwati yang sudah memberikan sepatah dua patah sambutan. Sebelum kami ke narasumber, terlebih dahulu kami sajikan profil dari Eka Hospital. Sebelumnya juga kami beritahukan bahwa Eka Hospital ada 4 cabang, yaitu di BSD, kemudian di Cibubur, kemudian yang ketiga adalah di Bekasi, yaitu di Harapan Indah, yang keempatnya adalah di Pekanbaru semuanya. Sebelumnya juga terima kasih atas kesediaan Rumah Sakit Eka Hospital, dan kalau boleh saya memberikan testimoni kenapa saya meminta Eka Hospital juga untuk memberikan edukasi kepada kita semua, bahwa Rumah Sakit Hospital adalah pertama kali yang saya merasakan bahwa rumah sakit ini kok tidak hanya bagus, tapi juga pelayanannya sangat-sangat memuaskan kami sebagai pasien. Makanya dari itu saya juga meminta, dan alhamdulillah ketika saya meminta dari Rumah Sakit Eka Hospital untuk memberikan edukasinya tentang kesehatan juga disetujuin. Sebelumnya saya akan memberikan video terlebih dahulu Rumah Sakit Eka Hospital.
Baik, demikian sekilas Oh, nggak ada tentang. suaranya tadi Rumah Sakit Eka-nya. Oh, suaranya belum ada ya? Baik, mohon maaf tadi Bu Yuni, kalau tidak ada suaranya. Langsung kita ke narasumber ya, mungkin nanti yang belakang akan ditampilkan kembali. Baik, sebelum ke narasumber, Dr. Charlie Simanjuntak. Maaf dokter, disingkat aja ya, Charlie Simanjuntak, karena ini panjang. Dr. Charlie Simanjuntak adalah dokter spesialis bedah vaskular yang saat ini berpraktek di Eka Hospital Harapan Indah Bekasi. Saya bacakan CV beliau terlebih dahulu. Tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, beliau lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, Medical Science Universitas of Melbourne, Australia. Kemudian di tahun 2012 sampai dengan 2017, yaitu spesialis ilmu bedah Universitas Indonesia. Kemudian di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, beliau juga mengambil lagi jurusan spesialis bedah vaskular dan endovaskular. Dokter, aduh luar biasa ini dokter, masih muda tapi gelarnya sudah panjang. Mohon maaf kalau saya tidak sebutkan semua gelarnya, saya takut salah ini. Luar biasa Dr. Charlie Simanjuntak, dan kami berikan waktu ke Dr. Charlie untuk memberikan edukasinya kepada kami. Silakan dokter, terima kasih. Oke, halo, selamat siang. Kedengaran suara saya? Kedengaran dengar dokter. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa di tengah ibu-ibu sekalian siang hari ini. Mudah-mudahan yang saya bagikan siang hari ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat di acara menjadikan Ramadan tambah ilmu ini ya, meramu. Oke, sambil saya mulai presentasi ya. Saya Dr. Charlie Simanjuntak, spesialis bedah, subspesialis bedah vaskular, endovaskular. Siang hari ini saya akan sharing ya, membagikan mengenai bagaimana sih mencegah amputasi pada pasien dengan kaki diabetes dengan terapi endovaskular. Singkat, saya bukan dokter penyakit dalam yang tentunya lebih paham pengobatan terapi daripada penyakit diabetes mellitus. Singkat aja saya berikan overview ya. Diabetes mellitus apa sih? Ya, pada tubuh kita itu terjadilah gangguan metabolisme perubahan zat-zat kimia di dalam tubuh. Tandanya apa? Gula darahnya tinggi, nggak terkendali. Nah, yang nggak enak, komplikasi kroniknya itu banyak sekali. Singkat, gejala khas ini pasti dialami pada awal-awal, ya, penderita diabetes mellitus, dia banyak makan, dia banyak minum, dia banyak buang air kecil. Lalu diikuti dengan gejala-gejala lain. Ini kalau udah agak lama barulah mulai ini muncul. Gatal-gatal, gampang capek, berat badannya turun, malam-malam sering kencing, matanya, pandangannya mulai kabur, kakinya terasa kesemutan. Indonesia ya sayangnya juara nih kita. Di dunia sendiri diabetes itu udah banyak banget, hampir 392 juta, dan diperkirakan akan meningkat terus. Indonesia sekarang kita sayangnya urutan keempat. Jadi nggak bisa kita remehkan, penyakit ini banyak penderitanya. Kira-kira kenapa? Kayaknya sih kaitan erat budaya kita, kalau nggak makan nasi putih itu belum makan rasanya. Ya, itu sayangnya nasi putih ini ya sebenarnya adalah gula juga gitu loh. Komplikasinya diabetes ini banyak banget. Nah, diabetes ini ibu dari segala banyak macam penyakit.
Kalau di otak dia bisa bikin stroke, di jantung bikin serangan jantung, ginjal dia gagal ginjal harus cuci darah, ya ke saraf, pembuluh darah itu semua kena. Nah, yang kita fokus pada siang hari ini pada penyakit pembuluh darah yang terutama pada kaki. Kaki diabetes. Apa sih ya? Kaki diabetes itu luka khas. Jadi kalau orang punya diabetes biasanya emang ini terjadi sering. Dia khas banget. Lokasinya itu di kaki di bagian ujung atau daerah-daerah yang ada tonjolan tulang yang kalau saat kita berjalan atau menapak dia itu paling menahan tumpuan. Jadi daerah-daerah itu yang paling sering terjadi luka kaki diabetes. Nah, sayangnya kaki diabetes ini lagi itu penyebab utama amputasi pada kaki. Faktor resiko amputasi paling besar, paling kuat, ya ini diabetes. Kalau dibandingkan orang diamputasi karena kecelakaan, misalnya ya kecelakaan lalu lintas atau lagi kerja bangunan atau apa, itu 40 kali lebih banyak orang diamputasi gara-gara diabetes daripada kecelakaan dan lain-lain. Yang nggak enaknya lagi, kalau udah dilakukan amputasi nih, kaki kanan misalnya, setengah dari yang diamputasi itu, dalam 5 tahun, sebelahnya lagi bisa diamputasi. Itu statistiknya. Ya, jadi memang angka-angkanya secara statistik aja udah nggak enak, besar dan membahayakan. Ini ada yang buat penelitian udah lama di 2011 di RSCM. Dia bandingin orang diamputasi gara-gara kecelakaan atau dibandingin dengan jumlah yang diamputasi karena penyakit diabetes, kaki diabetes. Bisa dilihat, diabetes 1 tahun 209 orang diamputasi. Yang karena kecelakaan 36. Jauh lebih banyak orang diamputasi karena sakit diabetes ini daripada kecelakaan. Tahun depannya dilihat lagi, masih jauh lebih banyak. Jadi angkanya nggak bohong. Kenapa sih ya kejadian nih kaki diabetes? Nah, tadi diabetes macam-macam semua diserang, sarafnya, pembuluh darahnya. Ini yang terjadi. Saraf pada kaki berkurang fungsinya, pembuluh darah juga berkurang fungsinya. Yang nggak enak lagi ini bisa jadi satu orang, dua-duanya kejadian, kombinasi. Sarafnya kena, pembuluh darahnya kena. Akibatnya ini kesemutan, lagi jalan sakit, bahkan lagi diem aja kakinya sakit, sensasi rasanya berkurang. Artinya apa kalau keinjek atau kepentok atau lecet itu kadang seringnya nggak kerasa gitu. Dikira baik-baik aja, ternyata pas dilihat pas lagi merhatiin kaki, wah kok ada luka, kok udah hitam, kok udah bau gitu. Ya, jadi jaringannya rusak. Kalau diperiksa baik-baik itu pembuluh darah nadi pada kaki juga denyutannya berkurang. Lama-lama kaki mulai kekurangan darah, mengecil, dingin, kaki kulitnya kering. Nah, resikonya ini nih. Saya percaya kalau ibu-ibu komunitas kita ini nggak ada yang merokok, ya pasti. Karena ini satu faktor resiko merokok untuk terjadinya kaki diabetes. Kalau seperti tadi sebutkan, kalau udah pernah diamputasi, ya itu resiko juga. Yang sebelahnya biasanya kena juga amputasi. Kalau kaki bentuknya ada kelainan, nah ini juga salah satu faktor resiko. Misalnya kaki X atau O gitu. Kontrol glikemi artinya tidak mengontrol gula darah. Oke, dan beberapa hal lain. Saya singkat. Perawatan kaki diabetes sendiri gimana sih supaya kalau ada kaki kita jaga gimana supaya nggak kejadian luka? Kita kasih pelembab, kita gunting
pada daerah kaki yang kering kita kasih pelembab, body lotion, apa aja, merek apa aja, yang penting dijaga kelembapannya udah cukup. Kalau gunting kuku kaki itu tidak boleh terlalu pendek, harus lurus ngikutin bentuk jari kaki. Karena kalau terlalu pendek pas dia tumbuh nanti dia tumbuhnya malah menusuk daripada bantalan kuku sendiri, akhirnya jadi luka. Ya, kemudian pakai alas kaki itu dibiasakan sepatu, sendal, dan yang lebih penting lagi menggunakan alas kaki yang tepat. Artinya apa? Ukurannya itu juga tidak boleh kebesaran, tidak boleh kekecilan. Gitu, harus pas. Karena kalau kebesaran juga pada saat berjalan terjadi gesekan karena ukurannya nggak pas, akhirnya lecet, luka. Akhirnya kalau kebetulan punya sakit diabetes, bisa jadi kaki diabetes ini. Simple, periksa sepatunya sebelum dipakai. Kalau ada kerikil, misalnya ada pecahan atau batu-batu kecil, itu dibuang, dikeluarin supaya pas kita jalan, apalagi tadi pada penderita diabetes, sensornya sudah berkurang, jadi nggak kejadian, jadi ada luka. Kalau ada luka kecil, tutup, obatin, ya, jangan dibiarin terbuka, karena kalau dibiarin terbuka, kotoran, lalat bisa hinggap menambah infeksi. Ya, hal-hal simpel tapi penting. Ya, kita bisa lakukan senam kaki diabetes, ya, posisinya seperti ini. Nah, kalau senam ini simple, nggak perlu harus diluangkan, harus benar-benar ini bisa dikerjain sambil apa, sambil nyetrika, ya kan, sambil nonton, sambil duduk pagi-pagi baca koran, bisa dikerjain. Jadi tidak perlu harus susah payah meluangkan waktu, ini bisa sambilan. Ya, perawatan, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan kalau terjadi sudah punya ya kaki diabetes ini. Ya, kontrol metabolik artinya tadi gula darahnya harus diperhatikan, harus dikontrol. Jadi percuma kalau kita mau merawat kaki diabetes, merawat lukanya tapi gulanya tetap tinggi, nggak diobatin, gulanya nggak dikendalikan, lukanya nggak akan sembuh, gitu. Ya, kontrol infeksi. Infeksi biasa kalau terjadi infeksi itu misalnya udah ada nanah lukanya, bau. Nah, itu harus diberikan misalnya antibiotik. Bisa yang dari bubuk, salep, atau kalau perlu makan atau suntik. Lukanya sendiri itu harus dibersihkan. Kalau ada jaringan kotor, jaringan mati, kita lakukan tindakan pembersihan luka. Nah, kemudian offloading atau rehabilitasi. Kalau tonjolan tulang itu daerah yang sangat rentan terjadinya luka, nah gimana caranya supaya pasien bisa berjalan tanpa tonjolan tulang yang pada saat kalau berjalan itu menahan beban, itu berkurang bebannya. Jadi gimana dibuatkan misalnya sepatu khusus yang dibuatkan oleh dokter spesialis rehabilitasi khusus ya untuk menopang kaki supaya kemudian harinya tidak muncul luka baru. Dan yang penting ini yang biasa kami kerjakan revaskularisasi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi artinya kalau terjadi kaki diabetes, tidaklah cukup satu dokter yang bisa yang merawat. Jadi harus dari multidisiplin. Ada dokter penyakit dalamnya yang merawat, mengendalikan gulanya. Karena sakit gula ini juga datang biasanya nggak sendiri. Biasa kalau dia gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, asam uratnya juga punya tinggi, trigliseridnya tinggi. Jadi banyak dia teman-temannya. Nah, itu ada dokter penyakit dalam khusus. Untuk infeksi, luka, ada dokter bedah bisa mengerjakan. Untuk offloading rehabilitasi, ada dokter spesialis rehabilitasi yang bisa membantu. Dan revaskularisasi ini khususnya dokter spesialis bedah vaskular ini. Ya,
tadi sudah disebutkan, kontrol metabolik tentunya dengan diet, ya gulanya nggak perlu harus normal, mendekati normal pun sudah cukup baik. Yang penting jangan terlalu rendah, malah seringnya jadi lebih bahaya kalau gula itu sangat rendah, malah lebih bahaya kalau dibandingkan kalau gulanya tinggi. Nah, ini tadi selain obat, diet, tentu latihan jasmani, ya. Nggak perlu olahraga yang berat, jalan santai aja, sepeda santai itu sudah cukup banget. Jadi ya dengan gaya hidup, kalau gaya hidup dirubah tapi hasil yang diinginkan belum tercapai, baru kita masuk ke penggunaan obat. Pengendalian infeksi, oke. Dan antibiotik bisa yang langsung pada luka, bisa yang dimakan antibiotiknya, atau yang harus disuntikan. Luka, ini yang sering kita kerjakan kalau lukanya ada banyak jaringan kotor, jaringan mati. Nah, itu otomatis jaringan mati ini akan menjadi sarang kuman. Gitu. Kuman senang banget hidup di jaringan yang udah tidak vital. Nah, ini kalau tidak dilakukan pembersihan, dia akan meluas. Itu kumannya tambah banyak, jaringan yang sehat dimakan sama kuman-kuman. Nah, kita lakukan pembersihan. Biasanya ya kita pakai pisau bedah. Ya, justru setelah dibersihkan, dibuang, itu penyembuhannya lebih cepat. Gitu loh. Jadi jangan kebalik. Kalau dibuat luka, lukanya makin besar. Iya, tapi setelah bersih, karena sudah bersih, justru penyembuhan akan dapat berjalan dengan lebih baik. Gitu. Oke, untuk lukanya sekarang banyak. Kalau udah ada luka, pilihannya sekarang banyak sekali balutan-balutan luka yang modern. Kalau yang paling simpel memang kasa, gitu ya, kasa, kasih betadin, tutup. Nah, kalau sekarang sudah ada sampai yang negative pressure wound treatment, ini alatnya. Jadi dia bisa kita biarkan menempel pada luka, bisa sampai 3-4 hari, dia menyerap, ya menyedot kotoran-kotoran dengan aktif. Jadi kita bebas dari harus bongkar pasang balutan luka tiap hari. Nah, ini bisa dipergunakan sekarang sudah di Indonesia pun sudah sering sekali kita pergunakan. Ini tadi ya selain tindakan-tindakan tersebut yang sebelumnya ini kita lakukan rehabilitasi dengan aliran listrik untuk merangsang pertumbuhan jaringan, ultrasound. Nah, ini yang tadi saya sebut, pakaikan sepatu. Sepatunya memang mungkin bentuknya kurang menarik, tapi dengan bentuk seperti inilah kaki daripada penderita diabetes yang mengalami kaki diabetes itu aman dipakai untuk berjalan, dengan harapan bisa jalan nyaman, tapi tidak terjadi luka lagi di kemudian hari. Nah, ini tadi spesialisasi yang kami sering kerjakan, di mana kalau salah satu komplikasi diabetes itu adalah makroangiopati. Apa itu? Yaitu pengapuran pada pembuluh darah besar. Jadi kalau pengapuran ini kita tahu bisa terjadi di tulang, sendi, nah di pembuluh darah pun terjadi. Kalau bisa lihat gambar paling kiri, itu yang normal. Nah, kalau sudah mulai terjadi pengapuran, bisa lihat di tengah-tengah itu alirannya mulai tersumbat. Ini dilakukan yang foto di tengah adalah foto pembuluh darah yang didapatkan pada saat autopsi. Bisa lihat itu yang di tengah pembuluh darah, dindingnya sudah lemak-lemak yang mulai mengapur. Jadi itulah yang terjadi. Ya, ada foto terakhir bisa dilihat perkembangannya dari pembuluh darah sehat mulai menumpuk, terjadilah plak sampai akhirnya menutup penuh dan menyumbat pembuluh darah. Nah, jadi revaskularisasi itu tindakan untuk mereverse kondisi ini. Jadi mengalirkan darah kembali ke bagian yang tidak atau kurang mendapatkan darah. Jadi kalau udah terjadi ini pengapuran, penyumbatan, nah disinilah tugas kami melakukan revaskularisasi.
Gimana supaya darah yang nggak nyampe ke ujung, ke kaki, kita buat ada lagi alirannya. Nah, kalau sekitar 10 tahun lalu, operasi revaskularisasi ini harus dilakukan dengan sayatan, dengan luka operasi yang besar. Kalau pernah dengar operasi bypass jantung, ya, kalau pembuluh darahnya pada jantung itu tersumbat, nah ini juga kita lakukan pada pembuluh darah di luar jantung. Ya, jadi bukan jantung aja yang bisa dilakukan bypass. Pada kaki, pada paha, pada perut, ke paha, ke panggul, itu juga bisa dilakukan bypass. Jadi kalau pembuluh darahnya tersumbat, kita buat jalan dari pembuluh darah sehat, melewati pembuluh darah yang tersumbat, terus masuk lagi ke pembuluh darah di ujung dari pembuluh darah yang tersumbat itu, sehingga aliran darah bisa kita kembalikan ke kaki. Inilah yang sekarang maju, inilah yang sekarang menjadi sering dikerjakan karena apa? Namanya revaskularisasi endovaskular. Sekarang lukanya cukup sampai kurang dari setengah senti, kecil sekali, dengan alat-alat modern yang membantu dengan ultrasound, fluoroskopi, CT scan, MRI. Prinsipnya dengan instrumen kecil, baik itu kateter atau kawat, masuk ke dalam pembuluh darah untuk mengobati kelainan. Ya, jadi kalau dulu di slide sebelumnya kita harus belek kulitnya, cari pembuluh darahnya dari luar. Nah, kalau sekarang prinsipnya kita masuk ke dalam pembuluh darah itu dan kita perbaikin dari dalam. Jadi dengan begitu lukanya pun jauh-jauh lebih kecil. Ya, ini saya ada contoh, ini luka, bisa lihat di ujung kaki karena pembuluh darahnya tersumbat. Nah, ini yang kita lakukan pasang infus, masuk kawat, ya, bisa dari paha sebelah atau paha yang bersangkutan. Kemudian kita perhatikan kawat akan melewati sumbatan pada pembuluh darah yang bermasalah. Baru kita bisa lakukan tindakan pembalonan. Nah, ini balon dikembangkan, plaknya jadi menyingkir, aliran darah menjadi lancar kembali. Kadang plaknya ini sudah kita balon masih bandel, masih aja menutup. Nah, inilah kondisi kalau orang suka dengar dipasang ring. Nah, ini kita pasang stent atau ring pada pembuluh darah. Jadi bukan cuma pada jantung, pada kaki, paha, semua pembuluh darah prinsipnya bisa dilakukan pembalonan atau pemasangan stent atau ring. Gitu. Nah, dengan begitu aliran darah kembali teralirkan, dengan seperti itu luka yang tentunya membutuhkan aliran darah yang mengandung oksigen, nutrisi, segala macam dibawa ke luka, akhirnya bisa menyembuh. Ya, ini tadi gambaran ring singkat rangkuman yang di kiri balon, pembalonan daripada pembuluh darah yang mengalami penyempitan, yang di slide di kanan gambar di mana dilakukan pemasangan stent atau ring. Ya, ini sudah kita kerjakan juga di Indonesia. Kalau pembuluh darahnya itu pengapurannya sudah luar biasa hebat, terpaksa kita bor, tanda kutip, ya. Ini sudah ada di Indonesia dan sudah kita kerjakan. Jadi daripada harus bypass, daripada harus bikin pembuluh darah buatan, kita bor pembuluh darah yang mengalami pengapuran tersebut. Gitu. Hasilnya baik, ya. Jadi bisa
mengalirkan darah kembali. Dengan begitu luka yang memerlukan gizi, memerlukan nutrisi, memerlukan oksigen itu mendapatkan kembali hal-hal yang dibutuhkan dan akhirnya bisa sembuh. Prinsipnya seperti ini, ya. Jadi keuntungannya tadi tindakan endovaskular itu bius lokal bisa dikerjakan dengan bius lokal. Artinya apa? Pasien tidak perlu harus di bius umum harus tidur karena nyeri ya hanya pada luka yang dimana kita pasangkan tadi masuk kawat itu, masuk kateter itu. Lukanya pun kecil. Pada beberapa kasus kita langsung bisa rawat jalan, artinya siang dikerjain, istirahat, sore sudah bisa pulang. Dengan tentu nyerinya minimal, nyeri minimal cukup makan obat penahan nyeri yang makan saja dari mulut, nggak perlu disuntik. Perdarahan tentu lebih sedikit. Ya, ini pemulihan, masa pulih artinya bisa kembali kerja, bisa kembali aktif. Harapannya jauh lebih cepat daripada kalau kita harus operasi open yang bypass. Ya, ini kasus-kasus nyata yang pernah kita alamin. Ini sebelumnya sudah diamputasi sedikit jari jempolnya, sekarang karena lepas dari pemantauan terjadi lagi luka kebiruan ya pada satu jari. Nah, ini kita lakukan tindakan endovaskular. Saya harap jelas ya, karena gambarnya agak putih. Jadi ini saya gambar dari sini. Di sini kita lihat pembuluh darahnya tersumbat, putus. Lalu setelah dilakukan tindakan, dilakukan pembalonan pada pasien ini, kita bisa lihat ini yang putus tadi sudah nyambung, jadi ya aliran darah tersalurkan kembali. Harapan dengan kakinya yang biru tadi mendapatkan suplai darah yang cukup supaya bisa kembali pulih. Ini bukan cuma di kaki, luka bisa aja di kaki, tapi penyempitannya pada pasien ini ternyata di pembuluh darah yang di perut. Bisa lihat di slide yang di kiri itu di tengah-tengah gambar itu ada benjolan putih, di situ artinya apa? Sumbatan pada pembuluh darah yang di perut. Nah, ini kami lakukan pemasangan ring yang sangat besar tentunya karena di pembuluh darah perut yang bercabang dua ke panggul kiri dan panggul kanan, ya. Syukurnya bisa diselamatkan, hasilnya baik. Ini juga lukanya di kaki, tapi ternyata sumbatannya di perut. Ini juga kami berhasil lakukan pemasangan. Ini pasien setelah tindakan 2 hari, keduanya ini pasien ini dan yang terakhir ini hanya dirawat 2 hari, langsung bisa pulang dengan kondisi bisa jalan aktivitas sehari-hari baik. Gitu. Ya, itu saja singkat aja yang saya share siang hari ini. Kalau ada pertanyaan langsung aja boleh kita sambil ngobrol-ngobrol diskusi untuk siang hari ini, boleh pertanyaan saya buka. Baik, dokter. Mungkin ini sudah ada pertanyaan, dok. Sudah bisa ada ini ya, dok, sesi tanya jawab? Boleh, boleh. Ya. Ini ada dokter Rina, dok, katanya salam dari dokter Rina, dokter Charlie. Oke, selamat siang, dokter. Dokter Rina bertanya, pasca stent atau ring, apakah pemberian antitrombus bisa bermanfaat? Oke, jadi mungkin yang dimaksud antitrombus ini pengencer darah gitu ya. Jadi yang disebut kalau kita lakukan pemasangan ring atau stent ini itu kondisi terpaksa. Artinya apa? Kalau bisa kita tidak pasang ring atau stent. Artinya kalau pembuluh darah di balon hasilnya udah bagus,
kalau bisa jangan dipasang ring atau stent. Kenapa? Karena ring atau stent sendiri itu kan barang asing, gitu ya. Barang asing yang kita tanam di pembuluh darah. Tubuh kita punya reaksi kalau ada barang asing di dalam darah, di dalam tubuh kita. Artinya apa? Stent itu sendiri yang kita pasang, gitu, itu di kemudian hari bisa menjadi lokasi tempat penyumbatan baru terjadi. Kenapa? Karena di situ ada barang asing, jadi dan aliran juga menjadi terganggu. Itu aliran darah jadi udah nggak smooth lagi karena ada barang di situ. Nah, karena itulah kita kalau sudah pasien dipasang ditinggalkan ring atau stent di dalam pembuluh darah, itu kita berikan pasien obat pengencer darah supaya apa? Supaya mencegah terjadinya lagi penyempitan di daerah di mana ring atau stent tersebut dipasang. Jadi memang ada manfaatnya, Dok. Mencegah istilahnya instant restenosis. Jadi terjadi penyempitan kembali di daerah yang justru sudah kita stent gitu. Jadi ada manfaat. Ya, baik dokter. Terima kasih dokter. Dok, sebelum ada ibu-ibu yang bertanya lainnya, saya juga mau tanya ya dok. Iya, silakan. Ya, dok, penyakit diabetes ini juga salah satu penyakit yang juga luar biasa ya dok, yang kematiannya juga cukup banyak. Teman-teman saya juga ada beberapa juga mengalami hal yang sudah fatal sehingga mengakibatkan kematian. Yang ingin saya tanyakan dok, ketika kita seseorang menderita diabetes, kemudian sudah luka, apakah sudah dalam keadaan kondisi luka ini, kemudian terapi endovaskular ini apakah maksudnya itu yang dimaksud untuk mencegah terjadinya amputasi? Apakah memang tidak sampai diamputasi begitu ya dok? Kira-kira. Jadi kalau seorang penderita diabetes ya, kemudian dia terjadi luka, baiknya gimana? Baiknya pertama langsung dokter umum terdekat dilihat lukanya itu yang sudah posisinya gimana gitu. Artinya ada infeksi, ada yang jaringannya rusak atau masih bisa dirawat sehari-hari, nggak perlu harus dirawat di rumah sakit gitu ya. Nah, yang paling penting adalah apa? Tadi kapan sih luka diabetes itu ya, luka pada penderita kaki diabetes yang menderita diabetes itu harus diobatin sampai ke terapi endovaskular seperti ini gitu. Nah, yang pertama harus diperhatikan adalah apakah komplikasi-komplikasi diabetes yang mengakibatkan kaki diabetes ini ada. Nah, komplikasi apa tadi itu? Komplikasi pada pembuluh darah. Nah, jadi pembuluh darahnya itu harus diperiksa, dilakukan screening. Paling simple itu dengan ultrasound, USG gitu. Jadi bukan cuma dokter kandungan ya, kita bisa periksakan kandungan bayi gitu ya di dalam janin dengan USG, pembuluh darah pun bisa di USG. Nah, dengan USG itu simple ketahuan pembuluh darahnya ada masalah nggak? Artinya ada penyempitan, ada pengapuran, atau sudah nggak ada aliran mungkin. Nah, kalau ada hal-hal ini, itulah yang perlu segera dikonsultasikan ke dokter bedah vaskular supaya pembuluh darah yang bermasalah ini segera diobatin dengan harapan semakin cepat sumbatan atau pengapuran atau penyempitan ini diobatin, lukanya tidak bertambah parah gitu. Jadi supaya kita kasih cepat lukanya itu darah yang diperlukan dia untuk menyembuh sehingga mencegah terjadinya amputasi di kemudian hari gitu. Gitu ya dok. Baik dokter, terima kasih. Ya, sama-sama.
Ini ada pertanyaan lagi, dokter. Dari Ibu Ani Suryani. Dari umur berapa pola makan kita harus diatur supaya tidak cenderung mengalami penyakit gula? Oke, dari umur berapa? Kalau bilang dari umur berapa, dari begitu lahir, ya, bayi, balita, itu semua sudah harus diatur. Karena apa? Makin ke sini, makin tinggi angka penderita diabetes yang usianya belum dewasa, gitu loh. Anak-anak, remaja sudah mulai muncul, udah mulai. Kenapa? Karena makin ke sini, apalagi pas pandemi ini ya, pola hidup, pola makan, gaya hidup kita banyak berubah dari sempat kita lockdown, sempat kita harus work from home, school from home, jadi gerakan juga banyak berkurang. Biasa di sekolah bisa olahraga, anak-anak bisa lari-larian, sekarang duduk di depan komputer, ya 2 tahun lalu sempat 2 tahun duduk depan komputer, nggak bisa aktivitas seperti wajarnya anak-anak, di mana dia harus biasanya ya lari, aktif, main sama teman-temannya. Akhirnya apa? Makan, diam, duduk, kegiatan berkurang. Nah, ini makin naik lagi angka-angka tersebut kalau kita prediksi ke tahun-tahun ke depan. Jadi nggak ada batasan umur, dari kecil kalau kita sudah harus bisa atur, baiknya ya kita atur. Gitu. Baik, dokter. Semoga Bu Ari Suryani ya sudah terjawab pertanyaan. Kemudian ini dari Kalimantan ini, Dok, dari Bu Ada. Beliau tanya, paman saya setelah diamputasi di mata kaki 1, baru 1 minggu harus diamputasi ke lutut. 2 minggu kemudian amputasi lagi sampai ke paha. Kok bisa secepat itu ya, Dok? Apakah medical check-nya yang salah atau pembusukan memang secepat itu? Oke, jadi kalau lihat kasus, ya cerita singkatnya yang kayak saya bilang tadi, balik lagi, paling baik adalah kalau kita screen dulu pembuluh darahnya, gitu loh. Kalau misalnya ada luka, balik lagi pembuluh darahnya baik atau enggak. Kalau pembuluh darahnya baik, ya, artinya gizi, oksigen, nutrisi yang disalurkan tubuh ke luka yang bersangkutan itu kan cukup baik, gitu. Harusnya kalau dirawat dengan baik, harusnya bisa sembuh dengan baik, gitu. Nah, sayangnya screening pembuluh darah ini memang belum banyak bisa dikerjakan. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena kalau bedah vaskular aja di Indonesia itu belum tembus 100 orang jumlahnya. Teman-teman sejawat saya, senior saya, itu kami belum ada 100 orang. Jadi memang pengetahuan tentang ini belum banyak diketahui, ya. Jadi saya senang ini ibu-ibu dari KICI, komunitas udah ibu-ibu ya, cerdas lagi, gitu loh. Saya sih harapan ya dengan ini bisa menjadi ujung tombak pemberian informasi, edukasi nih ke keluarga-keluarga Indonesia di Nusantara ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang diberikan. Baik, dokter. Terima kasih. Bu Elvi, Ada sudah dijawab oleh Dokter Charlie ya. Semoga Bu Ado bisa. Kemudian dari Ibu Westri, Dok, ada pertanyaan. Suami saya sudah menderita diabetes selama 5 tahun. Ini mungkin saya bantu meneruskan ya. Mungkin kira-kira apa sih, Dok, apa istilahnya untuk mengantisipasi sehingga diabetes tersebut tidak sampai ke lanjut yang lebih parah atau akhirnya merambat ke penyakit-penyakit yang lain. Begitu, Dok. Ya, Mungkin ya, Bu oke. Westri. Ya. Dokter, Bu, di bawahnya ada sering mengeluh kakinya kalau jalan dan merasa panas, Oh, di sini gatal-gatal. nggak ada ya. Oh, di bawahnya ada lagi, Bu. Gula puasa 1,3 Oh, iya, betul, betul. setelah makan 250, Dok.
Terima kasih, Ya. Bu. Oh ya, Oke. makasih dok. Saya sih kalau gula puasa 134 secara definisi gula puasa di atas 126 itu ya puasa ya, di atas 126 angkanya itu memang secara definisi berarti tinggi gitu. Nah, tapi kembali lagi tadi kita ini 5 tahun sudah rutin konsumsi obat diabetesnya dan berobat rutin atau gimana gitu. Itu yang harus diketahui. Artinya apa kalau rutin obatnya, kontrolnya rutin, sering dicek, ya saya rasa 126, 134 nggak terlalu jauh gitu. Yang harus dievaluasi lagi ada satu penanda di mana penanda laboratorium ya, artinya cek darah di lab, dia bisa menunjukkan tren gula kita selama 3 bulan. Artinya apa? Kalau kita cuma ngomong gula darah puasa nih besok cek ya gula darah puasa. Wah, saya rem makannya. Saya makannya kurang dikit gitu. Pas puasa pas dicek bagus hasilnya. Habis gula darah puasa urusan selesai, makan sembarangan. Tinggi lagi. Ya kan? Tinggi lagi, cuma nggak ketahuan. Ya kan? Karena cuma diceknya pas ada waktu tertentunya, jadi udah paham gitu. Nah, kita cek HB1C-nya ibu tuh. HB1C-nya 9,7 Tujuh ya. dikasih informasinya. Artinya apa? Sepanjang 3 bulan terakhir, Januari, Februari, Maret gitu ya, dari Desember, gula darahnya itu relatif, kalau 9,7 artinya relatif tidak terkendali, artinya tinggi gitu. Jadi wah, Bapak pinter kalau pas mau dicek dia puasa baik-baik, Bu. Gitu. Nah, ini kalau 9,7 saran saya harus evaluasi lagi ke dokter penyakit dalam di mana hari-harinya obat gulanya apakah cukup itu obatnya dan kedua jangan lupa obat dari dokter bisa nambah terus tapi makannya sendiri gimana gitu kan, olahraga enggak gitu. Jadi jangan cuma dari satu sisi mengandalkan obat-obat naik tapi gaya hidup turun gitu, ya nggak ketemu, sama aja ya kan. Akhirnya ya itu maaf tadi HbA1c-nya itu sih cukup tinggi gitu. Baiknya kalau saran saya dengan seperti itu, coba kontrol kembali, konsultasi kembali dengan dokter untuk masalah pemberian obat, dan tentunya kayak saya bilang diet dan gaya hidupnya harus diperhatikan lagi itu. Gitu. Ya, baik dokter. Terima kasih. Kemudian pertanyaan lagi dari Ibu Salma, penyakit gula kering tidak boleh makan apa ya dok? Dan ciri-ciri diabetes di usia muda, tanda-tanda diabetes pada kulit itu Oke. seperti apa? Oke, jadi harus saya luruskan ya. Jadi diabetes mellitus itu tidak ada yang gula kering, tidak ada gula basah, gitu. Itu salah kaprah aja. Kenapa sih dia basah? Kenapa dia kering? Kalau dia basah itu artinya apa? Ada proses infeksi, gitu. Jadi di situ luka, kuman masuk, kontaminasi kumannya tumbuh, muncullah produksi dari kuman itu cairan, dan tubuh juga memproduksi perlawanan, akhirnya basah, keluar nanah cairan gitu. Jadi yang kering itu artinya lagi nggak ada infeksi aja gitu. Jadi kalau sebenarnya sama aja diabetes juga ya. Oke, jadi sama aja. Jadi yang kering tidak boleh makan apa, yang basah tidak boleh makan apa, ya sebenarnya nggak ada yang nggak boleh dimakan. Boleh. Boleh nggak minum teh? Boleh nggak makan nasi? Boleh. Cuma porsinya, ya kan, jumlah sendoknya, frekuensinya, tentu udah harus beda sama orang yang tidak memiliki penyakit diabetes mellitus. Jadi kalau dipantangin,
sebenarnya nggak perlu. Cuma memang kalau pantang ya masih bisa 0 sama sekali ya oke gitu. Cuma kadang kalau dipantangin makan sesuatu malah suka balas dendam gitu loh. Jadi bagus boleh tapi porsi frekuensi dibatasi. Berarti ada takaran-takaran ya dok ya kalau sudah menderita diabetes ya? Nggak Oh boleh. iya, pasti iya. Dan itu harus dari dokter ya dok yang bisa memberikan kayak semacam takaran-takaran itu. Oke, kalau itu takaran-takaran itu paling baik memang kita punya dokter spesialis gizi itu yang bisa membandingkan misalnya takaran-takarannya, misalnya nasinya berapa sendok, berapa ikannya berapa potong gitu misalnya yang bisa ditranslasikan, diterjemahkan ke kehidupan sehari-hari beda-beda pasien gitu loh. Artinya kan ada misalnya pasien yang tinggalnya di daerah A adanya lauknya ini biasanya Ya. makanan utamanya nasi. Nah, kalau di daerah mana beda lagi gitu. Nah, itu paling baik memang dokter gizi klinis bisa betul mengatur hal-hal tersebut. Ya, baik dokter, terima kasih. Kemudian pertanyaan lagi dari Ibu Ratih Sanggarwati. Jika tes gula darah dengan alat sendiri di rumah, apakah selalu akurat dok atau harus uji lab? Oke, thank you. Jadi tes gula darah yang kita punya alatnya di rumah ya, artinya bisa dibawa-bawa kerjain sendiri, itu cukup akurat. Cukup akurat untuk penggunaan sehari-hari. Artinya apa? Dia bisa mendeteksi kadar normal cukup baik lah. Nah, tapi kalau gula kita terlalu tinggi, kadang alatnya bisa sampai error gitu. Atau gulanya terlalu rendah, alatnya juga tuh error gitu karena dia memang fungsinya untuk menangkap range yang umum, range yang sehari-hari artinya normal gitu. Nah, kalau udah ada kejadian gulanya kok alatnya error, takutnya memang hasilnya hari itu di luar kewajaran, baiknya dikonfirmasi dengan laboratorium karena kalau di laboratorium itu kan dilakukan peneraan ya, artinya dicek standarnya dan ada masa evaluasinya. Jadi kalau dia error, kemungkinannya itu tentu lebih rendah daripada alat kita sendiri, gitu. Demikian ya dokter ya. Lebih ini lagi valid lagi kalau kita juga sekali waktu harus ke lab ya dok ya. Betul ya. Kalau untuk hari-hari ya oke. Tapi kalau misalnya kok ini jauh banget ya, biasa begini, biasa berapa, ini kok hari ini tinggi banget atau rendah banget atau error, nah baiknya dikonfirmasi. Baik dokter, terima kasih. Ini Ibu Ani Suryani ada pertanyaan lagi ini. Diabetes itu apa bersumber dari keturunan dan pola makan? Kemudian kalau memang itu keturunan berapa persen presentasinya dan berapa persen dari pola makan? Oke, jadi betul diabetes itu genetik. Ya, jadi kalau orang tua kita memiliki penyakit diabetes mellitus, artinya peluangnya besar ke keturunannya ya anak-anaknya untuk memiliki penyakit diabetes mellitus juga, tapi tidak otomatis. Gitu. Artinya apa? Tidak otomatis. Kalau itu sebagai faktor resiko aja, gitu. Nah, kalau faktor resiko itu sudah ada, itu kan kita nggak bisa kendaliin ya. Artinya kita kan nggak bisa milih. Kita dilahirkan dikasih gen apa yang dibawakan oleh orang tua kan kita nggak bisa milih. Kita nggak bisa buat apa-apa. Itu kan ya udah dikasihnya seperti itu. Tapi kalau pola makan itu kan kita bisa atur. Artinya apa? Bisa kita kendalikan. Jadi kalau sudah tahu orang tua punya genetik untuk genetik dan sudah punya diabetes, jadi genetiknya kemungkinan besar turun, itulah alangkah baiknya yang bisa kita kendalikan, kita kendalikan. Jangan udah tahu gulanya orang tua ada gitu, terus kita santai-santai aja, tenang-tenang aja gitu. Kalau untuk persentase nggak ada angka pastinya
gitu. Tapi Iya. ya itu Nggak ada ya, Dok. artinya Tergantung kalau pola keturun- makan ya, Dok ya. betul, iya, balik lagi yaitu. Jadi kita udah tahu gimana kita atur yang kita bisa kita atur itu kita kerjain. Gitu. Iya. Tapi memang resiko untuk genetik itu juga mempengaruhi, sangat mempengaruhi ya, Dok. Iya, betul, sangat mempengaruhi. Baik, Dokter. Terima kasih, Dokter. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Ratna Mutiawardani. Kebetulan Ibu Ratna ini tante saya, Dok. 1 tahun yang lalu om saya meninggal juga karena diabetes. Tapi beliau waktu sebelum meninggal itu memang sudah didiagnosa adalah penderita gula darah. Sebelumnya tidak merasakan sakit semua, Dok. Artinya juga tidak pernah merasakan apa-apa waktu menderita sakit, dan gula darahnya itu 200 sampai 400 itu apakah dibilang sakit diabetes? Makanya tante itu mungkin kok gula darah segitu tapi kok beliau itu tidak pernah merasakan apa-apa, dan apa itu bisa dibilang diabetes kering karena tidak menderita luka. Oke. Begitu, Dok. Ya. Jadi tadi untuk diagnosa artinya apa? Harus dicek gula darah puasa, gula darah ada gula darah toleransi glukosa, jadi kita dikasih minuman yang manis banget, nanti 2 jam kemudian dicek itu, sama cek HbA1c seperti yang tadi. Jadi kalau informasinya memang gula darahnya 200 sampai 400 itu sakit diabetes, Kak, saya belum bisa bilang. Itu gulanya dicek kapan, ya kan? Misalnya kalau saya habis makan besar nih misalnya gitu ya, acara makan banyak apa, dicek mungkin bisa tinggi gitu loh. Ya kan? Dan wajar gitu, belum bisa dibilang sakit diabetes, emang gula yang saya konsumsi barusan tinggi gitu. Nah, tapi memang itulah diabetes mellitus ini seringnya ketahuannya terlambat. Artinya Iya, betul. nggak kerasa, nggak ada yang sakit, nggak ada yang beda sama sakit misalnya orang demam berdarah, orang malaria, atau orang tipes, demam, lemas gitu. Nah, kadang diabetes mellitus ini di dalam udah banyak yang rusak, artinya pembuluh darahnya udah menyempit, udah mengapur, tapi karena terjadinya pelan-pelan ya, terjadinya bukan proses sebulan 2 bulan, tapi bisa bertahun-tahun. Jadi proses itu diiringi perlawanan dari tubuh gitu. Artinya apa? Kalau pembuluh darahnya menyempit atau menutup, mungkin tubuh sudah bikin pembuluh darah kecil, jalan-jalan tikus untuk mengkompensasi pembuluh darah yang menyumbat pelan-pelan itu. Nah, itulah yang kadang menghambat dari diagnosa kita. Jadi pasien ngeluhnya sehat-sehat, cuma 1 poin serangan misalnya ambruk, pingsan pas habis itu nggak sadar, pas dicek gulanya ternyata tinggi gitu loh. Ternyata di dalam sudah banyak organ yang mengalami komplikasi. Itu sayangnya begitu. Jadi kalau kita punya kesempatan privilege bisa melakukan medical check up yang simple aja, gula darah aja atau kolesterol dan lain-lainnya. Paling nggak rutin itu, ya, Dok ya? Iya, itu baik untuk banget. check up. Ya. Iya. Baik, Dokter. Terima kasih, Dokter. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Endang Hidayat. Apa faktor pemicu atau pencetus yang dominan sehingga seseorang bisa mengidap penyakit diabetes, Dok? Ya, tadi nomor 1 tentu genetik tadi ya, turunan itu dominan banget. Oke, setelah itu berat badan, merokok, gaya hidup artinya diet, dan aktivitas olahraga. Nah, itu faktor-faktor yang bisa kalau memperbesar terjadinya diabetes pada seorang. Gitu ya, Dok? Iya. Baik, Dokter. Terima kasih. Kemudian ini ada yang bertanya ini, Dok. Aduh, mau dibaca nggak ya? Dokter kan masih muda nih. Dokter kenal Ingrid Wijanarko, Dok? Ya. Kenal ya? Ya. Iya. Ini tanyanya mungkin di luar ini ya, Dok, tema. Aduh, katanya tanya, dokter kok cakep sih? Ada saja ya, Dok. Biar kita
refreshing sejenak ya dok. Nggak apa-apa. Kayaknya naksir itu Mbak Ingrid itu. Nggak apa-apa ya Makanya dok, ditaksir nggak apa-apa ya, hanya dalam Nggak apa-apa. angan-angan kok dok. makanya biasanya nggak ikut, hari ini ikut karena cakep ya ternyata Tentu dokternya. nggak nanya sudah menikah atau belum gitu ya. Pastinya sudah itu Bu. Baik dokter, terima kasih untuk selanjutnya yaitu dari Ibu Faradisa ya. Oh, bagaimana cara mendiagnosis anak-anak kena diabetes? Tanda-tandanya apa yang harus diperhatikan orang tua, dok? Oke, kalau untuk anak-anak kita ada yang khusus kondisinya. Jadi diabetes yang dari lahir sudah ada. Jadi beda lagi. Jadi kalau tadi ada diabetes yang karena gaya hidup, karena makan yang nggak diatur, olahraganya kurang. Nah, ada yang dari lahir sudah dapat. Jadi dari begitu bayi udah ada diabetesnya. Itu sih mudah sekali langsung ketahuan. Karena dengan pada saat lahir biasa bayi langsung dicek gula darahnya gitu. Nah, masalahnya beda untuk anak-anak yang sudah bukan bayi lagi gitu. Biasanya nomor 1 obes, berat badannya itu berlebih. Obesitas ya, dok? Obesitas, ya. Jadi diabetes tidak datang sendirian gitu loh. Biasanya berat badannya jauh-jauh berlebih di atas chartnya. Kalau ibu-ibu dulu pasti di posyandu kan ada tuh umur segini harus segini, segini ada berat idealnya gitu loh. Nah, kalau ya diabetes ya itu kita perhatikan aja berat badannya biasanya jauh di atas kewajaran gitu. Iya. Mungkin perlu sedikit saya tambahin, dok. Kadang-kadang ibu-ibu itu senang dan bangga dengan anak-anaknya yang gemuk, yang terlihat gemuk, karena menandakan bahwa, wah, begitu perhatian orang tua ya, dok ya, kalau disenengkan, kalau dipuji bahwa, aduh ini gemuk sekali. Padahal ibu-ibu itu kadang kurang ini ya, dok, bahwa di balik gemuk itu bisa menyebabkan obesitas sehingga Ya. bisa juga terkena Betul. gula ya, dok ya. Betul. Iya. Baik dokter. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Padang dengan Ibu Ira. Kalau yang dites di lab sekali 3 bulan itu berapa normalnya ya, dok? Maksudnya mungkin ini ya, mungkin ceplek tes di lab ya, dok ya. Sekali 3 iya. bulan mungkin kalau pas menderita ya, ini yang dimaksud Bu Ira ya, Bu Ira. Normal, iya normal nilainya atau normal berapa kalinya gitu kali ya. Iya mungkin ya, Kalau atau nilai berapa? normal, saya rasa Yang nilai sekali normal 3 bulan itu loh dok, yang apa ACBC apa yang istilahnya dokter ABA1C. tadi? Ya, itu berapa Oke. normalnya? ABA1C di bawah 6,5 lah ya. Jadi udah itu tolerable, artinya baik. Kontrolnya bukan cuma pas gula puasa dicek terus dia baik gitu. Artinya sepanjang 3 bulan itu cukup mampu menjaga makanan, aktivitas, dan konsumsi obatnya juga baik berarti. Terima kasih dok. Ya. Baik Bu Ira, sudah terjawab ya. Terima kasih dokter. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Ibu Rati. Lagi, beliau ibunya juga menderita gula darah pernah di 450. Kata orang kalau tinggi itu kan lemas ya dok, dan pusing. Tapi dari Ibu Rati itu biasa saja, beberapa hari setelah minum obat lalu kembali lagi di 150. Itu bagaimana ya dok? Ya, kayak tadi saya bilang, kalau gula darah itu yang lebih muncul gejalanya justru kalau rendah gitu. Artinya apa? Orang kalau gula darahnya rendah ya di bawah 60 gitu, itu langsung keringat dingin, lemes, pucat, bisa pingsan bahkan sampai koma gitu. Kalau gula darahnya tinggi itu perlu lama waktu
yang diperlukan untuk gula darah itu tinggi sampai muncul gejala. Gitu. Artinya lebih ngeri, lebih bahaya orang yang gula darahnya rendah itu bisa instan langsung muncul gejalanya. Tapi kalau untuk gula darah tinggi sampai bisa bikin gejala, itu bisa perlu berhari-hari. Nah, oke. Nah, kalau gula darahnya pernah 450, Ibu Rati, nah kita harus balik lagi. Itu diceknya kapan, ya kan? Lagi puasa kah? Atau mungkin setengah jam atau 1 jam sebelumnya habis makan siang, makan malam, gitu. Nah, itu value yang artinya perlu kita tahu gitu. Dan kalau 450 memang tinggi gitu. Dan belum tentu 450 gula tinggi gejalanya muncul langsung. Nah, kayak tadi saya bilang, gula darahnya kalau tinggi lemas, pusing, tapi enggak semua orang gitu. Nah, dia mulai muncul gejala misalnya kalau dia udah tinggi dan berhari-hari. Karena gula yang tinggi itu di dalam darah itu akhirnya lama-lama toksik ya, bikin menjadi racun. Jadi akhirnya gulanya di dalam darah iya tinggi, tapi badan kita, sel kita nggak bisa pakai gula itu untuk menjadi tenaga gitu loh. Akhirnya gulanya nganggur di dalam darah tinggi, tapi nggak kepake sama badan. Nah, itulah yang baru kejadian bisa lemas, pingsan. Nah, tapi itu kayak saya bilang perlu beberapa hari gitu. Dan untungnya ya udah minum obat, jadi harusnya cukup baik. Artinya obat itu kan artinya apa sih gunanya obat? Dia memindahkan gula yang di dalam darah itu ke dalam sel kita. Artinya gula itu bisa dipakai sama sel kita. Itu gunanya obat. Memfasilitasi gula yang di dalam darah tinggi masuk ke dalam sel untuk dijadikan tenaga. Akhirnya gulanya turun. Gitu. Itulah gunanya obat. Ya, jadi kalau memang bisa minum obat lalu turun, oke, berarti saran saya harusnya sudah mulai minum obatnya rutin, gitu, karena memang sudah perlu obat untuk tubuh bisa memanfaatkan gula yang tinggi itu. Dan kalau dari 450 ke 150 itu 150. wajar. Wajar Turun ya, seperti Dok. itu wajar, iya. Tidak terlalu drastis ya, Dok. Enggak ada artinya drastis itu nggak ada. Artinya kalau pasien nih datang gula darahnya tinggi dan koma gitu, target kita turunin justru kan gitu. Memang tidak Jadi bagus ya, Dok ya. iya, Turunnya nggak apa-apa. signifikan ya. Baik. Sudah terjawab ya, Ibu ya. Terima kasih, Dokter. Kemudian dari tadi Bu Ratna lagi, suami saya meninggal bukan karena diabetes, tapi karena ada tumor. Waktu meninggal gula darah sudah normal karena selama sebulan insulin dan makan obat. Tapi Oke. mungkin saya tambahin ya, Dok ya. Apakah dalam masa waktu gula itu kemudian terjadi Dok namanya yang komplikasi dengan penyakit lain sehingga muncul tumor atau gimana, Dok? Apa bisa kemungkinan seperti itu, Dokter? Terima kasih, Dok. Oke. Jadi Ibu Ratna jadi waktu meninggal gula darah sudah normal karena sebulan suntik insulin ya. Jadi suntik insulin itu udah yang paling tinggi, artinya obat sudah tidak banyak membantu, akhirnya harus disuntik insulin, ya kan? Nggak berhubungan nih sama almarhum Bapak gitu ya, cuma kerusakan yang ditimbulkan oleh diabetes itu kan terjadinya bertahun ya. Artinya misalnya nih sekarang seorang pasien kakinya kesemutan, atau lukanya nggak sembuh, itu pasti akibat bertahun-tahun beliau menderita diabetes, ya kan? Kerusakannya bertahun-tahun. Nah, kalau kita berhasil nih menormalkan, memperbaiki, membuat seseorang pasien memperbaiki gula darah, gaya hidup segala macam, akhirnya baik, normal, manfaatnya kan untuk ke depan. Untuk ke depannya gitu. Artinya apa?
kerusakan yang disebabkan sudah banyak, tidak bisa kita lakukan tindakan, kita tidak kasih insulin segala macam sampai gulanya normal, efeknya instan, mereverse, mengembalikan, mengulang, memperbaiki semua ke titik normal, begitu banyak, begitu lama, sudah kerusakan dialami, sudah diperbuat oleh diabetes ini. Gitu. Tapi tentu lebih baik ya kita lakukan, walaupun manfaatnya untuk ke masa depan, kalau kita nggak kerjakan, tentu kondisi akan semakin drop. Gitu. Nah, jadi baiknya apa? Sebelum diabetes itu menjadi lama di badan kita tanpa ketahuan, tanpa diobatin dan mengakibatkan begitu banyak komplikasi dari otak sampai ke ujung kaki bisa rusak, nggak milih-milih. Ya, di situ kita harus langsung lakukan sesuatu, jangan berlama-lama. Kenali, ya kan, diagnosa segera mungkin, dan kalau ada langsung aksi, treat, rubah gaya hidup, pola makan, kalau perlu obat, gitu. Jangan tunggu berlama-lama sampai ngambil keputusan harus berubah, gitu. Baik dokter, terima kasih dok. Ini masih ada yang bertanya, nggak apa-apa ditambah ya dok, waktunya sedikit. Dari Ibu Ulupi, hipoglimisia itu akibatnya gimana ya dok? Kemudian pencegahannya itu seperti apa? Oke. Hipoglikemia itu artinya kadar gulanya di dalam darah drop. Malah bukan tinggi, bukan normal, malah drop. Artinya tidak tersedia gula yang cukup di dalam tubuh untuk menjadi sumber tenaga. Jadi tenaga energi ya sel kita itu utamanya memang berasal dari gula. Nah kalau sumbernya itu nggak ada, ya ibaratnya apa mesin ya mobil kalau bensinnya nggak ada, gimana? Mogok dia, berhenti berfungsi, sama seperti tubuh kita. Kalau sumber tenaganya nggak ada, fatal, bisa yaitu keringat dingin, berdebar-debar, pucat, pingsan, dan kalau dibiarin terus bisa koma sampai akhirnya fatal ya meninggal. Gitu. Pencegahannya hipoglikemia itu nggak biasa terjadinya pada kalau puasa berkepanjangan gitu. Nah itu karena sumber gula itu dari makanan nggak ada, akhirnya gula yang di dalam darah dipakai terus, akhirnya dia habis, terjadilah itu. Pencegahannya yaitu sebelum terjadi ya tentu puasa pasti kan ada batasnya, ada jadwalnya gitu. Nah itu diikutin, jangan puasa tanpa batas, tanpa pengetahuan yang cukup, akhirnya bisa kejadian. Ini yang simpelnya kayak orang upacara bendera nggak sarapan gitu loh. Itu sumber makanan, sumber energinya nggak, upacara kepanasan hanya pakai habis. Nah, itu yang terjadi kalau di hipoglisemi. Baik dokter. Satu lagi pertanyaan dok dari Ibu Fitri. Minum obat gula darah itu apa harus seumur hidup? Kemudian apa harus dengan obat yang sama terus? Terus Ibu Fitri sendiri mengkonsumsi minum Janumet dok. Oke. Ya. Jadi diabetes mellitus sayangnya sampai sekarang, demikian majunya ilmu kedokteran, ilmu kesehatan kita udah segala macam, belum bisa disembuhkan. Gitu ya. Jadi orang nggak bisa sembuh dari diabetes mellitus sampai sekarang. Yang bisa dilakukan adalah mengontrol ya kadar gulanya senormal, sedekat mungkin dengan normal. Jadi dengan begitu komplikasinya bisa dihindari. Gitu. Jadi ya betul. Jadi obat diabetes harus dikonsumsi seumur hidup.
kecuali misalnya masih ringan, di tahap ringan, kemudian berhasil memperbaiki gaya hidup, artinya olahraganya baik, ya aktivitas fisiknya tinggi. Jadi Tuhan kasih kita juga memang kemampuan untuk melawan dengan cara kalau kita mengaktifasi sel-sel kita dengan olahraga, dia bisa memakan, ya, menggunakan gula di dalam darah yang tinggi itu dengan baik. Jadi turun sendiri. Nah, kalau itu dirutinkan, ya betul bisa obat gula darah bisa jadi tidak diperlukan gitu. Karena sel-sel kita berhasil kita paksa untuk mengolah gula yang bebas di dalam darah itu untuk menjadi makanan utamanya dan berhasil menurunkan tanpa obat. Nah, tapi ya itu kalau ternyata udah olahraga, udah aktivitas fisik sudah tinggi, tidak cukup juga, ya apa boleh buat. Obat harus diberikan. Gitu. Dan obatnya sama atau enggak itu nanti kan itulah gunanya dipantau, ya kan? Diberikan jadwal, cek gula darah kembali. Karena udah pakai obat itu tapi ternyata istilah katanya bandel nih, gitu. Ya apa boleh buat, harus diganti makan atau ya. ditambah. Oh ya, Gitu. itu perlunya kontrol ya dok ya. Iya, betul. Baik dokter. Baik dokter, waktunya juga sudah habis ini untuk sesi tanya jawab. Terima kasih atas Ya. semua paparan dan edukasinya yang tentunya sangat berguna bagi kita semua. Kemudian Izin Bu juga, Elvira boleh nanya satu aja. oh satu, boleh. Silakan Ibu, Mau boleh ya mau bertanya. nulis takut kepanjangan. Oh, baik Ibu, kita berikan kesempatan. Maaf Silakan. dokter, Dari saya Lampung. Bu Ida. Maaf Bu Rati, Dari butuh Lampung, dari Lampung. Dari Lampung Ibu. Silakan Ibu. Prof, dokter, tadi kan dokter bilang kan ada apa dok yang melancarkan pembuluh darah, itu sama dengan DSA enggak? Oke, jadi DSA itu ya kita lakukan juga, betul. Kalau DSA itu cuma hanya berhenti dilakukan pada proses mengambil gambar, gitu. Artinya apa? Mengambil gambar diagnostik. Jadi dia dengan DSA kita bisa mengetahui betul ada sumbatan enggak, ada penyempitan enggak, atau ada masalah lain gitu. Itu betul berkaitan. Iya. Jadi kita lakukan DSA dulu, baru kalau perlu dilakukanlah itu pembalonan atau pengeboran atau pemasangan ring. Betul sekali. Tadi ya berarti kan itu dok tadi kan untuk mengurangi efek akibat dari diabetes tadi kita lakukan itu kan dok. Jadi supaya Ya. tidak diamputasi apa segala. Kalau sebelumnya kita mengecek untuk DSA itu bisa dok. Untuk masuk sampai ke DSA itu kan tindakannya satu invasif. Artinya invasif itu kan berarti kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh gitu loh, ya kan? Artinya ada tindakan memasukkan barang ke dalam tubuh. Nah, kita punya satu modal lain yang mengetahui status pembuluh darah sebelum dilakukan DSA, itu kita lakukan ultrasound dulu, Bu. Gitu. Jadi misalnya nih, kita ultrasound baik hasilnya, ngapain di DSA? Kan gitu. Iya dok. Jadi Nah, kita berarti izin dok, maaf nih memotong. Jadi untuk mengurangi itu kita lakukan DSA itu, tapi kita ibaratnya di mapping dulu, dipetakan dulu apakah itu memang terjadinya akibat dari penyumbatan sehingga tidak terjadinya apa sih produksi gula itu jadi lebih banyak. Makanya jadi pembuluh darah itu dilakukanlah ya apa pelancaran untuk penyumbatan itu. Gitu ya, Bro. ya. Jadi DSA itu tahap berikut gitu, Bu. Kalau Oh, misalnya gitu. nih kaki ada luka, oke, datang ke kita USG, kita ultrasound pembuluh darah kakinya, oh benar. Sepertinya ada bagian dari pembuluh darahnya yang tersumbat gitu. Baru kita masuk ke next step, ya udah kita lakukan DSA ini gitu loh. Izin dok, kan
DSA yang dilakukan Dokter Terawan itu sama nggak dok dengan yang akan dilakukan seperti yang dilakukan untuk penyakit diabetes? Karena kan dan itu jangka waktu DSA itu untuk DSA itu apakah harus berulang kali? Harus batas waktunya berapa tahun gitu? Misalnya kan karena kami pernah melakukan DSA di RSPAD itu udah hampir 10 tahun ya, 5 tahun kali ya dok. Itu apakah kita harus melakukan lagi ya? Apa memang harus di mapping dulu di DSA dulu dan dipetakan dulu di ESG dulu gitu? Oke, sekarang saya Iya. mau bandingkan yang dilakukan Dokter Terawan berarti adalah DSA di otak pastinya, gitu kan? Oh gitu ya dok. Iya. Iya, Dokter Terawan kerjain DSA Jadi di beda ya dok ya? pembuluh darah otak. Ya itu beda dengan pembuluh darah yang kita kerjakan. Jadi dokter bedah vaskular kami mengerjakan pembuluh darah di luar otak dan di luar jantung, gitu. Oke. Nah, Ya makasih kalau dokter. prinsipnya memang ya harus diulang nggak gitu, kapan diulang? Nah kalau saya jawab lagi, kalau di kaki ya balik lagi Bu, balik lagi ada keluhan tidak ya kan? Kalau ada keluhan nanti kita USG. Kalau di USG baru ada tanda-tanda harus di DSA, baru kita DSA. Gitu. Tidak serta-merta semua pasien kita DSA gitu, enggak juga. Oke. Iya dok, makasih banyak infonya. Semoga nanti kami bisa konsultasi lanjut. Terima kasih dok, terima kasih Bu Rati, moderator, Bu Elvira, semuanya yang ada di Sama-sama acara Ibu. ini. Saya Bu Ida, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu antusias ya dok mengenai penyakit diabetes. Memang satu penyakit yang kita semua agak-agak ngeri ya dok, karena memang susah untuk sembuhnya dan mungkin nggak bisa sembuh ya dok. Hanya mengantisipasi Sayangnya. bagaimana caranya untuk tidak komplikasi ya dok ya. Ibu gimana? Apa ditambah waktu lagi, ada yang mau tanya apa memang sudah kelas? Raise hand, Bu. Saya Kita tanya dokter dulu, dokter sampai waktunya jam berapa dokter available-nya? Gimana Ibu? Masih ada 1-2 pertanyaan, boleh dok? Satu aja boleh, satu pertanyaan boleh ya. Silakan Bu ya. Efrida. Baik Bu Efrida. Terima kasih. Tadi saya terima kasih. Saya Efrida dari Padang, Dok. Ya. Saya ingin nanya ini sebenarnya saya dari public health sebenarnya, Dok. Cuman kalau kita lihat dari risiko begitu banyaknya amputasi karena karena diabetes dibandingkan yang kecelakaan ya begitu. Jadi padahal sebenarnya di dalam kita di public health sudah kerja itu dengan adanya Posbindu. Mungkin dokter tahu ada Posbindu di mana di situ kita selalu memeriksa gula darah secara rutin biasanya ada dengan tes packnya gula darah dan kolesterol. Nah permasalahannya adalah kadang-kadang itu follow up-nya yang tidak dilakukan dok. Jadi sayangnya kadang kita sudah ketemu dan kami di Padang juga dengan Kici itu membantu juga atau daerah binaan kita juga bantu di sana dok. Kami belikan triknya, kemudian itu biasanya 2 tuh gula darah dan kolesterol kita periksa. Nah permasalahannya karena informasi seperti ini yang kurang barangkali, apalagi dengan ahli bedah vaskular seperti dokter. Jadi saya sarankan kalau bisa ini sering ngadain gitu untuk public health-nya. Jadi kita ini dari orang public health ngerti, oh kalau seperti ini bahwa mereka itu berisiko sekali. Kalau kita cuman ya tahu udah gula darahnya nanti ke puskesmas, nanti sampai di puskesmas itu apakah risikonya ini yang perlu kita memberikan informasi, sering-sering memberikan informasi pada dokter-dokter yang berada di ujung kan itu dok. Ya di puskesmas kan yang pertama kali kontak dengan pasiennya. Jadi kadang-kadang pasiennya itu sudah mengeluh, sudah ada kakinya, misalnya sudah ada parestesinya, sudah ada kurang nggak terasa. Tapi kita nggak tahu ya gitu. Saya berpikir terus terang saya dokter umum dengan public health ya. Saya pikir cuma kalau parestesi itu mungkin adanya pada orang kusta aja atau kami belajar dulu di ujung pandang seperti itu gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saran saya di sini, bagaimana kalau sering mengadakan hal seperti ini, sebenarnya kita kan juga ada nanti ininya dok,
persatuan dokter puskesmas itu juga ada. Mungkin perlu juga mengundang dokter seperti ahli bedah vaskuler ini, sehingga nanti bisa tahu tanda-tanda dini daripada seorang pasiennya memang menjadi perhatian gitu. Barangkali demikian. Terima kasih Bu Elvira. Terima kasih Bu ya. Siap kalau memang Terima diundang kasih, kami Bu. akan penuhin Bu. Wah, terima kasih dokter. Komunitas Luar Kiti biasa. Padang yang Kiti Sumbar yang akan menginisiasi barangkali ya Bu Elfrida. Kita undang nanti. Ya Bu Elfrida ini termasuk salah satu penerima penghargaan Ibu Cerdas Indonesia 2022 dokter. Iya. Senang sekali bisa ketemu kenalan Bu. Iya, luar biasa ya dokter. Sudah cukup Ibu? Ya. Sudah cukup ya dokter. Baik, sebelum acara sesi penutupan untuk dokter, perlu kami ketahui bahwa Rumah Sakit Dr. Charlie Simanjuntak prakteknya adalah di Eka Hospital Harapan Indah Bekasi. Ibu-ibu, ternyata rumah sakit yang ada di Jakarta bukan di Jakarta, di Indonesia sudah banyak yang canggih. Kenapa kita harus keluar negeri ya? Apalagi ada Dokter Charlie yang saya pun juga baru tahu bahwa ternyata ada bedah vaskuler yang untuk mengantisipasi atau mencegah agar tidak diabetesnya tidak harus amputasi. Sungguh luar biasa. Jadi ibu-ibu kenapa harus keluar negeri kalau di Indonesia sendiri sudah banyak ada rumah sakit yang canggih-canggih dan juga dokter yang memang ahli di bidangnya. Kalau di Rumah Sakit Harapan Indah Bekasi, kalau bilang aduh jauh dan macet, apalah artinya cuman hanya 1-2 jam dibanding kita harus keluar negeri yang tentunya memerlukan biaya yang lumayan banyak ya tentu. Dan juga Rumah Sakit Eka Hospital, karena saya sendiri juga pernah dirawat, adalah salah satu rumah sakit yang paling nyaman karena seperti mall dok rumah sakitnya, jadi tidak berasa kita di rumah sakit. Itu sudah suatu sugesti untuk diri kita sendiri. Jadi tambah cepat sembuh kita baru masuk aja sudah kayaknya kita sudah enak nih badan kita, apalagi dengan di dokter-dokternya sangat ramah semua. Akhirnya keluarga saya semua pindah ke Rumah Sakit Eka Hospital dok. Jadi yang tadinya keluar negeri semua karena kenyamanan yang Eka Hospital berikan kepada kami, akhirnya kami sekeluarga beralih ke Eka Hospital. Kita juga berharap bahwa Eka Hospital juga semakin hari semakin lebih baik lagi dan semakin juga peralatannya juga ditambah ya dok ya. Kemudian juga ini dari tim Eka Hospital juga apabila mau konsultasi atau berobat ke Dr. Charlie, silahkan menghubungi marketing yang tertera di teleponnya ya Ibu ya, 0853 1130 9393. Dan nanti kami share juga jadwalnya Dr. Charlie. Sudah bisa Ibu baca semuanya mengingat waktu yang sangat terbatas. Baik dokter, sebelumnya kami mohon dokter untuk memberikan statement terakhirnya. Silakan dokter. Oke. Ya, terima kasih lagi. Ini suatu kesempatan yang sungguh-sungguh saya hargai ya, bisa bicara dengan ibu komunitas KICI ini. Mudah-mudahan yang tadi kami sharing, kami bagikan bisa menjadi bahan untuk ya meningkatkan kesehatan dari kecil aja keluarga kita masing-masing, dan harapannya juga dari keluarga bisa menyebar lagi dari komunitas sampai ke satu bangsa Indonesia ini. Itu aja, sekian dari saya. Ya, terima kasih. Baik dokter, terima kasih sekali lagi buat Dr. Charlie Simanjuntak dan juga dari Eka Hospital Harapan Indah Bekasi. Kemudian sedikit saja ya dok, pergi berlibur ke rumah paman, sekalian belajar budaya dan tari. Tidak ada yang lebih nyaman selain kita menjaga diri. Baik dokter, terima kasih. Kami dari KICI, Komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Semoga dokter juga kembali berkenan untuk memberikan pengetahuan buat kami, edukasi kami. Terima kasih dokter. Terima kasih, saya permisi. Selamat siang dokter. Foto bersama dulu. Terima kasih dokter. Foto bersama dulu ya dok. Boleh.
Terima kasih. Sambil foto, sambil saya memberikan speech ya. Baik, Terima Ibu. kasih yang tak terhingga, Dokter. Alhamdulillah saya sudah follow Instagram dokter, yaitu Wah, luar biasa, Ibu. Terjuntak. Terima kasih yang tak terhingga buat untuk Eka Hospital atas kerjasama yang luar biasa ini. Terima kasih Kici Kalbar yang diwakili Bu Reni Marlina, Kici Malut, Kici Sungai Penuh, Kici Daerah Istimewa Yogyakarta, Kici Makassar, Kici Lampung, Kici Jember, Kici Oko, Kici Sulsel, Kici Kalsel, Kici Jatim, Kici Sulteng, Kici Sumut, Kici Sumbar, Kici Kaltim. Terima kasih Dewan Pengawas Ibu Ingrid Sujanarko, Dewan Pakar Ibu Renjai, Waketum Bu Rina, Waketum Bu Fitri, Bu Bendum, Wasekjen Bu Lisvi, Wasekjen Bu Ninis, Kabit Budpar Bu Elvira, Kabit PPPA Bu Vivi, Kabit Oka Bu Tanti, Kabit Humas Ibu Ati Kurniati. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan sambil ini foto sudah selesai. Iya. Terima kasih sekali lagi Dokter Cali, silahkan. Dokter Cali, terima kasih sekali. Ya, terima kasih. Baik, Dok. Sampai ketemu. Kemudian ibu-ibu jangan live dulu ya. Ada door prize yaitu voucher medical check up senilai 679.000. Aduh, enak banget ini, Bu. Siapa yang dapat? Disilakan Ibu untuk dikocok door prize-nya. Kalau yang dapat dari luar kota gimana Bu Elvira? Dapat? Dari luar kota, enaknya ke Jakarta Ibu, biar ketemu saya. Nanti kita rundingan ya Bu, kalau yang dari luar kota ini seperti apa, nanti kita rundingan sama Bu Ketum. Kalau ke Padang dijemput langsung apa diantar langsung nih ke Padang? Siap, saya jemput di bandara ya? Ibu. Sama dokternya yang jemput langsung ya? Sama dokter, dengan catatan sama dokter. Wah, tenang aja Bu, kalau tim marketingnya Eka luar biasa. Kelakuan Bu oke. Rosi, udah kelakuan deh. Ayo mana ini Bu Yuni? Silakan Bu Yuni. Wah, Bu Rosi. Itu apa namanya? Itu usahakan pasti dijemput. Zikirnya itu. Tuh, pokoknya sama dokternya loh datang ke Padang. Oh, loh. siap. Mbak Elvira loh. Iya, itu obat yang mujarab, Dokter Charlie langsung. Bu Rosi mas seminggu sekali juga ke Jakarta. Masya Allah. Tapi minta dijemputnya itu yang repot Bu. Sekali lagi Bu Yuni. Terima kasih Mbak Yuni. Selamat Bu Rosi. Berarti, thank you. Elvira. Sama-sama Ibu. Wah, Ibu Enda Kartika Sari. Bu Enda Kartika Sari. Dari Kici mana ini? Apa di luar Kici? Halo. Bu Enda 1. Ada enggak Bu Enda? Bu Enda 2. Bu Enda 3. Ulang lagi. Ulang. Jakarta. Aida. Ibu Aida. Adakah? Dalip mungkin. Ibu Aida 1. Ibu Aida, apa sudah live? Bu sayang ya. Adanya Bu Ninis. Ulang Bu Aida. Wah, Bu Vivi sangat di Jakarta. Masih ada Bu Vivi. Dipanggil dulu.
Bu Vivi, Vivi. tolong Iya, dipanggil Bu siap. Ninis. Bu Vivi masih ada kah? Ada dong. Wah, Mana? rezeki takkan kemana. Nggak jadi Siap. apa deh. Oke, yang ketiga ya Bu ya. Terima kasih Bu Ketun, Sama-sama, Bu Bu Elvira, dan Vivi. selamat ya Vivi. Minyak kayu Makasih. putihnya mana? Silakan lagi Bentar. Bu Yuni. Nyusul ya. Oke. Kira saya japri Bu. Iya, siap Bu. Wow, Ibu Reni Marlina Kalbar ini. Masih ada belum? Ibu Reni Marlina 3. Ibu Reni Marlina 2. Hadir Mbak Rati. Oh, Udah ada. alhamdulillah. Masya Allah. Ada Reni, selamat ya Ren. Selamat ya. Pak Ren, apa kabar? Aduh, ya Allah, kangen. Oke. Baik. Ya, ya. Yang baik nanti yang 2 ini dari Eka Hospital. Yang 1 nanti dari. Aduh, Bu Elvira ini kalau ngirimin makanan lebarannya enak banget ya. Kayaknya sepertinya yang buat Kalbar kirimin kue lebaran ya Bu. Siap Bu. Oke, terima kasih. Kalbar Selamat. tadi Bu siapa Bu? Kalbar, mohon maaf. Bu Reni Marlina. Bu Reni Marlina, baik Ibu. Nanti saya kirimin ininya. Ya, Terima kasih. Oke, Ibu sekalian silakan Bu Elvira ditutup. ya, baik Ibu semuanya, Ibu-ibu semuanya, terima kasih hari ini. Kalau mau sebenarnya pengennya lama ya Bu, karena pengetahuan tentang kesehatan ini sangat sekali bermanfaat. Jadi yang tadinya kita nggak tahu apa sih bedah vaskular itu, dan ternyata sudah canggih seperti pemasangan ring di jantung. Ternyata kaki juga bisa dipasang ring sehingga tidak harus diamputasi. Dan juga rumah sakit Eka juga Eka Hospital salah satu rumah sakit juga yang sudah modern segala peralatannya. Dan semoga ibu-ibu juga berkenan bahwa ayo kita di Indonesia saja, tidak harus ke luar negeri. Demikian Ibu-ibu, untuk penutup kami persilahkan Ibu Rati Sanggarwati untuk closing. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, selamat bagi para penerima door prize. Mudah-mudahan dalam check up nanti tidak ada sesuatu yang mengganggu sehingga Amin, amin. kita menjalani umur kita ini dalam umur yang sudah tidak muda lagi. Saya melihat Bu Vivi dan Bu Rosi ya yang mendapatkan door prize dari Eka Hospital. Mudah-mudahan usia yang setengah matang sudah. Tidak sia-sia ikut meeting Zoom hari ini. Alhamdulillah. Bu Rosi. Ya, jadi alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur yang luar biasa. Tadi usulan dari Ibu Efrida Sumbar luar biasa. Luar biasa ya Bu. Jika Kici Sumbar menginisiasi untuk dokter-dokter puskesmas Padang saja dulu. Mungkin barangkali bisa, kalau memang dokter Charlie-nya sibuk, barangkali bisa via Zoom seperti ini. Cukup efektif saya rasa ya, keterangannya tadi kita bisa jelas sekali gitu ya. Baik, terima kasih. Kita jumpa Maaf besok. Bu Ketum, ada masukan sedikit. Jangan lupa tadi yang ada Ibu yang mengusulkan bagaimana kalau yang di luar daerah yang mendapatkan door prize. Tadi belum terjawab. Mungkin bisa kita bicarakan nanti. Akan dibicarakan oleh penanggung jawab acara langsung pribadi nanti dengan seperti kemarin Bu Yuniko Sasi juga dengan Bu Vivi. Jadi Bu Reni Jayusman tidak usah mumet-mumet memikirkannya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Mudah-mudahan kita bisa besok berjumpa. Besok apa Bu Ninis? Fitri, besok apa Bu Fitri? Saya kurang hafal. Ya, saya rasa pasti juga luar biasa juga. Kita jumpa lagi besok di 12.30
Sampai jumpa. Terima kasih atas kehadirannya. Terima Terima kasih kasih Pak Bu Ketum Ketum, dan Bu Ibu Kiti Elvira, semuanya. semuanya. Sehat ya, sehat ya, sehat terus. Terima kasih Ibu Ketum, makasih Ibu. Ya, Waalaikumsalam. terima kasih Gigi Terima Jember, terima kasih Bu Dokter. Bu Dokter. Terima kasih Bu Ketum, terima kasih Bu Elvira. Sama-sama Ibu. sehat Terima semuanya. kasih. Untuk yang Assalamualaikum. di luar Kici juga terima kasih atas kehadirannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, Alif ya. Masih.